Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke guys, balik lagi di video lainnya. Jadi gini nih, salah satu topik yang paling sering dicari orang di YouTube tuh ya soal gimana sih caranya bikin cowok kangen, ya kan? Gak terkecuali di channel ini, kalau udah bahas soal gimana biar doi kangen, pasti agak ramean dikit tuh. Nah, buat kamu yang udah sering ngikutin gue, pasti ngerti deh. Beberapa konten di sini tuh ngajarin trik-trik penuh taktik aneh-aneh gitu. Ya bisa dibilang agak manipulatif. But deep down nih guys, gue lebih suka ngajak kamu mikirnya yang sehat, tetap waras, tapi tetap dapat hasil yang kamu pengen juga. Jadi santai aja, kita bahas nih caranya bikin cowok tuh ngerasa kehilangan kamu. Tapi bukan dengan pura-pura cuek yang maksa, tapi lebih ke cara yang enak, elegan, tapi tetap ngena. Nah tapi ya sabar dulu, karena ada satu hal penting banget yang bakal gue spill di akhir, dan serius, kalau kamu punya yang satu ini, semua hal lain tuh jadi lebih gampang banget. Jadi, tahan dulu sampai akhir ya, jangan di-skip. Oke, let's break it down teman-teman. Nah, sekarang masuk ke poin utamanya nih. Salah satu cara paling mantap, biar cowok bisa bener-bener ngerasa kehilangan kamu adalah punya hidup di luar dia. Yup, kamu harus punya dunia sendiri yang gak muter cuma soal dia doang. Maksudnya gini, jangan nunggu ada cowok dulu baru kamu punya hidup. Hidup kamu tuh harus udah rame, seru, dan kamu nikmatin duluan, bahkan sebelum ada pasangan. Ini bukan cuma soal bikin dia kangen, tapi emang dasar fondasi hidup yang sehat aja sih. Karena kalau kamu udah punya kebahagiaan dari diri sendiri, udah punya kegiatan yang bikin kamu semangat, si cowok tuh nantinya cuma jadi pelengkap, bukan pusat segalanya. Tapi inget ya, bukan berarti hidup kamu dan hidup dia harus dipisah kayak dua dunia paralel yang gak pernah ketemu. Kadang ada tuh orang yang punya hidup sendiri, tapi bener-bener gak pernah melibatkan pasangannya di situ. Nah, ini bisa bahaya juga, karena malah bikin pasangan ngerasa ditutupin, curiga sana-sini, atau ngerasa gak dikasih akses ke bagian penting dari hidup kamu. Bayangin aja dibalik, kamu lagi deket sama cowok, dia punya dunia lain yang gak pernah dia ceritain ke kamu. Gak salah sih, tapi kalau kamu gak pernah dikasih lihat, pasti mikir yang macem-macem kan? Padahal gak harus kamu jadi bagian utama dari dunia itu, tapi setidaknya kamu bisa masuk kapan aja tanpa rasa aneh. Gak ada yang disembunyiin, gak ada rahasia, semuanya transparan. Nah itu baru sehat. Dan satu lagi nih, jangan juga sampai kamu terlalu keasikan sama hidup kamu sendiri, sampai gak ada ruang buat pasangan. Kadang ada cewek yang udah terlalu nyaman sendirian, terus pas ada cowok masuk, dia malah nyuruh si cowok buat langsung ngeblend ke ritme hidup dia. Gak bisa gitu juga dong, harus ada ruang kompromi. Biar dua dunia ini bisa nyatu, bukannya saling bentrok. Intinya sih, punya dunia sendiri itu penting banget. Tapi harus fleksibel, harus bisa nyambung sama pasangan juga. Karena cowok tuh bakal lebih kangen kalau kamu punya kesibukan, punya hidup yang hidup, bukan yang nempel mulu 24/7. Cowok bakal lebih penasaran, lebih menghargai kamu, dan lebih ngerasa, wah, cewek gue keren juga ya, hidupnya rame, tapi tetap nyempetin waktu buat gue. Dan jangan salah, kalau kamu hidupnya cuma muter di sekitar dia doang, malah bisa bikin kamu jadi terlalu bergantung. Terus jadi nempel banget sampai bikin si cowok ngerasa gerah. Gue sering tuh lihat cewek-cewek yang setiap cowoknya pergi bentar aja, dia udah panik, nelpon, ngechat terus-terusan, sampai nggak bisa diem. Karena dia nggak punya kegiatan atau kenyamanan sendiri saat sendirian. Nah itu kan kasihan juga. Gue nggak mau kamu sampai di titik itu. Jadi kesimpulannya, punya dunia sendiri tuh bikin kamu lebih menarik, lebih dihargai, dan pastinya bikin cowok mikir kamu tuh worth it banget buat dirinduin. Karena kamu bukan cuma ada terus, tapi kamu juga punya value, punya isi, dan itu bikin dia makin penasaran. Gitu gengs. Oke gengs, kita lanjut lagi ya. Tadi udah bahas pentingnya punya hidup sendiri biar nggak klingi-klingi amat, sekarang kita masuk ke tips selanjutnya nih, yang nggak kalah penting. Ciptain momen-momen yang asik, adem, dan nyenengin bareng si doi. Kenapa? Karena orang tuh bakal kangen sama sesuatu yang bikin dia ngerasa nyaman, happy, dan dapet vibe positif. Bukan yang tiap ketemu isinya debat kusir doang, ya nggak? Jadi gini, kalau yang dia inget dari kamu cuma ribut mulu, banyak drama, atau energi negatif terus, ya sorry to say, dia nggak bakal kangen, malah pengen kabur. Nggak heran kan kalau ada cewek yang curhat, kok dia makin jarang pulang atau ngabarin ya? Nah, sebelum langsung ngegas nyalahin si cowok, coba tanya dulu. Emang rumahnya atau suasana bareng kamu tuh udah bikin betah belum? Dan ini bukan berarti ngebenarin cowok yang suka ngilang atau nggak pulang, ya.
Tapi kita juga harus jujur, jangan-jangan suasana bareng kamu tuh udah nggak seru lagi. Mungkin kurang hangat, atau komunikasi udah mulai hambar. Intinya, orang nggak akan kangen kalau nggak ada hal positif yang bikin dia pengen balik. Simple, kan? Gue punya satu saran nih. Coba deh sekarang kamu jangan ngomel terus, jangan tanya, kenapa kamu nggak datang atau nggak ngabarin. Tapi, coba ubah pendekatannya. Biasanya nih, pelan-pelan suasana mulai adem, nggak banyak tuntutan, dan cowok tuh malah datang lebih sering dan nggak diminta-minta. Karena ya itu tadi, dia mulai ngerasa seneng tiap ketemu. Jadi kuncinya, bikin momen-momen yang enak, yang bikin dia pengen balik terus. Nggak harus selalu fancy atau heboh, yang penting feel-nya dapet. Nah, kalau kamu ngerasa ada masalah di hubungan, jangan ditumpuk doang. Jangan pura-pura nggak ada apa-apa. Karena makin dipendem, makin ngumpet di bawah permukaan, makin kerasa tegangnya. Dan jangan salah, kadang orang masih ketemu, masih ngobrol. Tapi vibes-nya tuh udah beda, udah nggak kayak dulu. Itu karena isu-isu lama belum beres, cuman disapu di bawah karpet doang. Yang harus diingat, apa yang bikin seseorang kangen sama kamu itu sebenarnya soal gimana perasaan dia pas bareng kamu. Jadi kalau kamu pengen dia kangen, kamu harus jadi bagian dari perasaan enak itu. Bukan malah jadi sumber stres tiap kali ketemu. Tapi gue juga ngerti kok, pasti ada yang mikir, lah dia juga bikin aku nggak happy. Nah itu juga penting buat dibahas, tapi tetap balik lagi. Kita fokus ke hal yang bisa kamu kontrol dulu. Karena perubahan paling nyata itu datang dari dalam diri kamu sendiri duluan. Dan biar momen bareng dia makin kena, kamu juga harus ngerti apa yang dia anggap menyenangkan. Kadang kita mikir, gue udah effort ngajak dia jalan-jalan, dinner, ngasih kejutan. Padahal buat si cowok, yang dia pengen cuma rebahan, nonton film bareng atau ngobrol santai doang. Misalnya nih, kamu tipenya suka explore tempat baru, jalan sana-sini. Tapi dia habis kerja capek, pengennya malah quality time yang chill. Nah, kalau kamu maksa, dia harus ikut gaya kamu terus. Dia malah jadi malas datang, karena udah capek duluan kebayang gimana ribetnya. Makanya penting banget buat ngerti keseimbangan antara apa yang kamu suka dan apa yang dia suka. Jangan maksa, tapi cari titik tengahnya. Karena kalau kamu bisa bikin waktu bareng jadi momen yang dia nikmatin juga, percaya deh, pas kamu nggak ada, dia bakal ngerasa kehilangan. Bukan karena kamu ngilang, tapi karena dia ngerasa nyaman banget sama kamu. Dan rasa nyaman itu yang paling bikin orang kangen. Oke gengs, kita lanjut lagi ya. Nah, ini nih. Bagian yang penting karena sering banget orang kejebak sama tips yang sebenarnya malah ngerusak. Tapi kadang ini manjur juga sih. Ya manjur buat yang masih kekanak-kanakan. Tapi buat sebagian orang, apalagi cowok yang punya kedewasaan emosional, jangan coba-coba pakai strategi kayak gini. Jadi, salah satu strategi yang sering dikasih buat bikin cowok kangen tuh. Jangan cepet-cepet bales chat atau angkat telepon dari dia. Katanya sih, biar kelihatan misterius, biar dia penasaran, biar dia ngerasa kehilangan. Tapi jujur ya, ini tuh trik yang udah basi dan malah bisa jadi bumerang. Gua ngerti sih, logikanya kelihatan make sense. Kayak, makin lama dibales, makin dia nungguin, makin dia mikir. Tapi kenyataannya nggak sesimpel itu. Ya cantik, kalau kamu emang lagi sibuk beneran dan emang bukan tipe yang nempel di HP 24/7, ya itu nggak masalah. Tapi kalau kamu sengaja slow response cuma buat bikin dia kangen, nah itu yang mulai masuk ke ranah main-main nggak jelas. Soalnya gini, nggak semua orang nganggap dibales lama itu lucu atau bikin penasaran. Buat sebagian orang, itu bisa bikin dia mikir negatif. Kayak, dia beneran suka nggak sih sama gue? Jangan-jangan dia nggak serius? Atau malah ngerasa disepelein? Dan ini bukan soal baperan, tapi soal gaya komunikasi. Tiap orang tuh beda. Ada yang slow response ya karena emang ritmenya gitu. Dan ada yang ngerasa kalau nggak dibales cepet tuh berarti udah tanda-tanda ilfeel. Makanya penting banget dari awal tuh ngerti gaya komunikasi masing-masing. Jangan asal ngikutin trik random yang katanya bikin kangen, tapi malah bikin orang males. Dan yang perlu dipahami juga, rasa kangen tuh biasanya muncul karena ketiadaan fisik, bukan karena telat bales WA. Orang bisa kangen walaupun tiap hari chat, karena yang dia cari tuh kehadiran langsung, bukan sekadar teks doang. Terus, ada juga nih yang mikir, oh ya udah, biar dia kangen gue bakal sengaja nggak nongol dulu. Eits, tahan dulu. Jangan sampai kamu ngilang atau pura-pura cuek, padahal aslinya kamu orang yang butuh komunikasi rutin.
Soalnya kalau kamu dari awal udah presenting diri kayak yang santai aja, slow response, nggak nuntut, padahal aslinya kamu pengennya tiap hari teleponan atau ngobrol intens, itu bahaya. Kamu lagi ngebentuk image palsu yang bakal bikin hubungan nggak selaras nantinya. Bisa aja malah cowoknya jadi mikir, oh dia nggak masalah nih kalau gue jarang ngechat. Padahal kamu dalam hati udah mendidih nunggu dia ngehubungin. Akhirnya, pas udah jadian, kamu mulai minta lebih banyak komunikasi, dan dia jadi bingung. Loh, kok berubah? Padahal kamu sendiri yang dari awal nyeting ekspektasinya salah. Intinya sih gini, jangan main strategi-strategian yang nggak sesuai sama diri kamu. Jadiin diri kamu yang asli sebagai standar, bukan versi main aman atau bikin dia penasaran. Karena cowok yang tepat tuh nggak butuh kamu pura-pura cool atau cuek. Dia butuh tahu versi jujur dari kamu. Dan kalau kalian emang sefrekuensi, ya bakal klik aja dengan sendirinya. Jadi daripada sibuk mikirin kapan balas chat biar dia mikir kamu misterius, mending fokus ke apa kamu udah jadi diri sendiri atau belum. Oke gengs, kita lanjut ke poin berikutnya. Menurut gue pribadi ini seru banget buat bikin cowok kangen. Mainin kekuatan aroma alias wangi-wangian. Yup, jangan remehin kekuatan parfum atau body oil yang wanginya khas dan nempel di ingatan. Orang tuh secara nggak sadar bisa ke-trigger cuma dari bau. Jadi kalau kamu konsisten pakai satu aroma yang benar-benar jadi ciri khas kamu, itu bisa jadi jejak yang nempel di otaknya. Misalnya dia lagi jalan di mall, terus cium bau yang sama kayak punya kamu, boom! Langsung keinget kamu, kangen, dan pengen ketemu. Apalagi kalau selama ini setiap ketemu kamu, aromanya selalu enak dan bikin betah, udah deh, kamu bakal jadi kayak kenangan yang gak bisa hilang dari pikirannya. Dan kalau kamu udah deket-deket banget nih, misalnya udah sering main ke tempat dia, bisa juga nih kamu secara nggak sengaja ninggalin barang yang ada wanginya kamu. Bisa celana dalam, jaket, atau apalah yang nyerap aroma. Bukan buat drama, tapi buat bikin dia ngerasa kamu masih ada di situ walaupun fisiknya nggak bareng. Keren kan? Tapi nih ya, satu hal yang nggak boleh dilewatin, wangi itu nggak cuma dari luar doang. Maksud gua, kita juga harus jaga wangi dari dalam tubuh. Karena percuma wangi luar udah kece badai, tapi ternyata tubuh kita nggak keurus, makan sembarangan, atau minum asal-asalan. Itu bisa ngeganggu aroma natural tubuh juga loh. Jadi penting banget jaga apa yang kita konsumsi. Terus, kalau bisa, coba pelan-pelan perhatiin makanan kamu. Gue sih percaya, yang kita makan tuh ngaruh ke banyak hal, termasuk ke aroma alami tubuh kita. Jadi, intinya gini gengs, wangi itu senjata ampuh buat ninggalin kesan dan bikin cowok kangen. Tapi jangan cuma ngandelin parfum luar. Rawat juga dari dalam biar makin asoy gitu. Aroma kamu itu bisa jadi kenangan yang bikin dia nggak bisa move on. Simple, tapi powerful. Oke, kita lanjut lagi nih ya gengs. Nah, disimak baik-baik ya biar nggak salah tanggap. Ada satu lagi tips yang sering banget dikasih ke cewek-cewek. Tapi sebenarnya malah bisa lebih ngerusak daripada ngebantu. Yaitu, jadi cewek misterius. Katanya sih biar cowok makin penasaran, nggak langsung bales chat, atau kayak bikin dia nebak-nebak. Tapi yuk kita bedah bareng, karena kalau dijalanin dari mindset yang nggak sehat, ujung-ujungnya malah bikin hubungan jadi ribet dan capek sendiri. Emang sih, ada hal-hal yang bisa bikin orang penasaran dan kepancing emosinya, sampai mikir dan ngerasa kangen. Tapi kalau kamu ngelakuinnya cuma biar dia bereaksi, bukan dari tempat yang tulus atau sehat, ya paling efeknya cuma sementara. Setelah itu, ya udah, bubar jalan. Karena cowok juga punya insting dan gak semua cowok nyaman sama gaya misterius ini. Bisa jadi dia malah mikir kamu gak bisa dipercaya atau cuma main-main doang. Apalagi kalau dia pernah disakitin sama cewek yang pakai cara kayak gitu, udah pasti dia bakal kabur duluan. Dan buat cowok yang awalnya tertarik sama kesan misterius itu pun, belum tentu dia beneran suka kamu. Bisa aja dia cuma lagi enjoy misi buat ngebongkar kamu, kayak tantangan doang. Tapi begitu dia ngerasa udah menang, ya udah selesai, kamu ditinggal. Nah yang capek siapa? Ya kamu, karena harus terus-terusan mikirin trik baru biar dia stay. Ini sama aja kayak ada orang yang sengaja bikin pasangannya cemburu biar dapat perhatian. Kayak ngebolehin cowok lain deketin, padahal cuma pengen pasangan lebih responsif. Emang sih kadang berhasil. Tapi kalau akar masalahnya nggak diselesaikan, ya bakal ngulang terus. Lama-lama capek banget dan bisa meledak jadi masalah yang lebih gede. Jadi, capek iya, bahaya juga iya. Makanya, mendingan buang jauh-jauh deh tuh strategi jadi misterius dan ganti dengan jadi cewek yang transparan. Percaya deh,
Cewek yang apa adanya tuh justru bikin cowok ngerasa aman, tenang, dan nyaman. Dan yang paling penting, kamu bisa langsung lihat niat asli dia. Kalau dia kabur pas kamu mulai terbuka, ya emang dia nggak siap buat hubungan yang dalam dan serius. Nggak usah sakit hati, kamu justru nyelamatin diri sendiri dari drama nggak penting. Tapi kalau dia malah makin deket pas kamu jadi terbuka, itu tandanya dia serius dan siap nerima kamu seutuhnya. Itu cowok yang worth it. Jadi daripada main susah ditebak, mendingan kamu jadi diri sendiri aja. Karena cowok yang beneran tulus tuh bakal jauh lebih kangen sama cewek yang real. Yang bikin hidupnya nggak ribet nebak-nebak. Dan satu hal penting yang sebenarnya ngebungkus semua pembahasan hari ini. Kalau kamu pengen cowok kangen, pengen dia stay, pengen hubungan itu jalan dengan natural, kuncinya adalah harus ada koneksi yang tulus dari hati. Udah, sesimpel itu. Kita sering ribet ngatur strategi karena nggak mau ngaku kalau sebenarnya koneksinya aja nggak ada. Padahal kalau koneksinya real, semua tuh ngalir tanpa harus capek-capek ngakalin. Kalau koneksinya dapet, kamu nggak perlu pura-pura sibuk, nggak perlu bikin dia cemburu, nggak perlu jadi misterius. Semua terjadi dengan sendirinya. Mau kalian sering bareng, atau lagi pisah jauh, tetap aja rasa kangen itu bakal muncul alami. Karena hatinya udah terhubung. Dari situ juga komunikasi lebih lancar, saling ngerti lebih gampang, dan kalau ada masalah, dua-duanya jadi lebih mau nyelesain bareng. Tapi kalau dari awal kamu udah harus jungkir balik biar dia merhatiin, coba tanya lagi, emang dia pantas buat kamu? Emang dia bisa jalan bareng kamu ke arah yang lebih baik? Kadang kita terlalu fokus ngejar orang yang gak layak, sampai lupa buat buka hati ke orang yang beneran cocok dan bisa jadi pasangan yang diberkati. Jadi pesannya buat konten kali ini, fokus ke koneksi yang beneran tulus, bukan ke strategi aneh-aneh yang bikin kamu capek batin. Karena cinta yang real tuh nggak ribet, nggak penuh trik, dan pasti bakal bikin kalian saling kangen tanpa harus dimainin dulu. Oke gengs, itu aja buat hari ini. Makasih ya udah nyimak hingga kelar, sehat selalu, semoga harinya menyenangkan dan seperti biasa nih. Hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.